Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafrihatul Aini, NIM 16, dari Prodi Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Oke, kali ini saya akan mengajak kalian untuk kenali plastik lebih dalam yuk. Banyak sekali benda-benda mainan hingga perabotan rumah tangga yang terbuat dari plastik. Karena selain fungsinya yang praktis dan desain kemasan yang menarik, menjadikan plastik ini banyak digemari oleh masyarakat. Plastik adalah istilah umum yang dipakai untuk polimer. Polimer merupakan salah satu material yang sangat lekat dengan berbagai aspek di kehidupan modern. Sangat tidak sulit untuk menemukan barang yang terbuat dari polimer saat ini. Gadget yang Anda gunakan sekarang untuk melihat video ini kemungkinan besar mengandung bahan polimer. Botol minuman yang Anda bawa sehari-hari juga terbuat dari bahan polimer. Begitupun wadah kemasan makanan Anda atau kendaraan dalam garasi Anda pasti memiliki komponen yang terbuat dari polimer. Hal tersebut menunjukkan bahwa polimer dengan berbagai variasinya memiliki tingkat keserbagunaan yang tidak kalah dengan material lainnya seperti kayu, kaca, dan serat alam lainnya. Nah, apa sih polimer itu? Polimer adalah material dengan bentuk rantai molekul yang panjang dan berulang yang dihasilkan dari proses polimerisasi. Material ini memiliki banyak macam dan setiapnya memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung pada tipe molekul yang membentuk dan bagaimana proses pembentukannya. Beberapa polimer memiliki sifat lentur seperti karet dan polyester, sedangkan beberapa lainnya keras dan kuat seperti kaca dan epoksi. Hermann Staudinger, seorang profesor kimia dari Universitas Sains Terapan di Zurich, merupakan tokoh utama yang mengembangkan polimer modern. Staudinger pada tahun 1920-an melakukan penelitian yang berbuah pada metode modern dalam memanipulasi polimer alam maupun sintesis. Ia mencanangkan dua istilah yang menjadi kunci pemahaman atas polimer, yaitu polimerisasi dan makromolekul. Atas usahanya tersebut, Staudinger mendapatkan hadiah Nobel di bidang kimia pada tahun 1953 atas penemuannya dalam bidang kimia makromolekul. Reaksi kimia yang muncul dari proses tertentu seperti pemanasan dan tekanan dapat mengubah ikatan kimiawi yang menyatukan monomer-monomer tersebut. Proses itu kemudian menghasilkan polimer dengan struktur ikatan yang beragam, bergantung pada proses dan molekul dasarnya. Rantai monomer dari hasil polimerisasi itulah yang disebut sebagai makromolekul. Menurut Polymer Science Learning Center, sebuah makromolekul dapat mengandung ratusan ribu monomer. Nah, sebelumnya telah disinggung bahwa polimer memiliki banyak variasi. Agar mudah dipahami, jenis-jenis polimer bisa dipahami lewat beberapa pengelompokan berikut ini. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah monomernya. Ada homopolimer. Polimer yang diproduksi menggunakan satu tipe monomer, yaitu propilena. Misalnya, unit vinyl klorida membentuk polimer bernama polyvinyl klorida atau PVC. Yang kedua yaitu copolimer. Polimer yang dibentuk dengan lebih dari satu monomer, misalnya polyetilena vinyl asetat, yang terbentuk dari monomer etilena dan vinyl asetat. Selanjutnya yaitu berdasarkan reaksi terhadap pemanasan. Ada termoplastik. Polimer yang bisa dileburkan ulang lewat proses pemanasan menjadi bentuk semula. Produksi termoplastik biasanya dimulai dengan pembentukan menjadi biji plastik. Yang kedua ada termoset. Polimer yang masuk kategori ini tidak bisa dikembalikan menjadi bentuk semula. Plastik termoset biasanya diproduksi dan dibentuk pada saat yang bersamaan. Termoset pada umumnya dibentuk dengan metode pemanasan dan langsung menjadi produk akhir. Selanjutnya yaitu berdasarkan metode pembentukannya.
ada adisi, polimer yang terbentuk dari proses penambahan unit monomer yang terus-menerus. Dan ada kondensasi, polimer yang terbentuk melalui penggabungan molekul-molekul kecil melalui reaksi yang melibatkan gugus fungsi dengan atau tanpa diikuti lepasnya molekul kecil. Setelah mengetahui pengelompokan polimer berdasarkan beberapa faktor, saatnya kita mengenal beberapa contoh polimer yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti ada polietilena, merupakan polimer sintesis yang dihasilkan dari proses polimerisasi monomer etilena. Polietilena memiliki sifat yang fleksibel dan resisten terhadap aliran listrik dan paparan kimia. Karena keunggulannya tersebut, polietilena menjadi materi plastik yang paling lazim digunakan di dunia. Yang kedua ada polipropilena, merupakan polimer termoplastik yang diproduksi dari hasil polimerisasi atas monomer propilena. Plastik polipropilena cenderung kaku, namun lebih kuat jika dibandingkan dengan tipe plastik yang lain. Plastik ini sering digunakan sebagai karung plastik, tali, maupun botol plastik. Yang ketiga ada polivinil klorida, merupakan polimer urutan ketiga dalam hal pemakaian di dunia, setelah polietilena dan polipropilena. Polimer yang satu ini sering digunakan sebagai bahan bangunan karena sifatnya yang relatif murah, tahan lama, dan mudah dirangkai. Yang keempat yaitu polistirena. Polistirena terbentuk dari hasil polimerisasi atas monomer stirena. Plastik yang satu ini pada umumnya memiliki karakter tanpa warna dengan tekstur yang cenderung kaku. Polistirena bisa diolah menjadi foam atau dicetak sedemikian rupa menjadi berbagai produk seperti gelas, sendok, dan garpu plastik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai plastik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.